Jangan sampai dia lihat kamu ya sayangku. Kamu gak boleh ketahuan sama siapapun. Terus keluarkan air liur kamu sebanyak-banyaknya ya sayang. Terima kasih banyak Pak, Bu, sudah mampir ke lapak saya. Besok datang lagi ya Pak, Bu. Saya buka setiap hari. Tapi sebelum siang dagangan saya sudah habis. Jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan datang ke lapak saya. Pak Hiko sedih gak sih Pak? Setiap hari dagangan kita berdua sama pedagang lain gak pernah laku. Kita selalu membawa dagangan kita, gak ada satupun yang mau beli. Cuma lapak Bu Ija aja yang selalu ramai. Ya sedih lah Bu, Ibu bayangin aja, pagi kita berangkat bawa dagangan banyak. Pas pulang kita bawa lagi, gak dapat uang sepeser pun. Bu Bila pernah merasa ada yang janggal gak sih Bu? Kok lapak Bu Ija seramai itu ya? Janggal gimana Pak Hiko? Mungkin itu udah jadi rezeki Bu Ija. Tapi Bu, kalau menurut banyak orang, tempat dagang yang selalu ramai itu pakai jimat penglaris. Bisa aja kan Bu Ija pakai jimat penglaris? Bu Bila ingat nggak ada satu ibu-ibu yang makan nagasarinya Bu Ija? Ibu itu bilang rasanya biasa aja, tapi anehnya lapak Bu Ija tetap ramai. Astagfirullah Pak Hiko, kalau Bu Ija dengar dia bisa sakit hati loh Pak. Haha, ternyata udah banyak yang iri sama aku. Makin asik nih kalau lihat orang kepanasan. Aku harus bisa menarik semua pelanggan mereka. Beda ya kalau orang iri mah, di belakang itu pasti ngomongin. Mana ngomongnya kemana-mana lagi. Kayak pernah lihat saya pakai penglaris aja. Ada Bu Ija. Ini Bu, salah dengar kali. Kita nggak ngomong gitu kok. Kita cuma lagi ngobrol biasa aja. Halah, bohong. Saya dengar ya kalian menuduh saya pakai jimat penglaris. Bu Bila pikir saya ini budak. Ya emangnya kenapa kalau kita berdua iri? Kenapa juga kalau kita berdua ngomong Bu Ija pakai penglaris? Kita salah ngomong kayak gitu? Nggak ada yang salah sih. Cuma omongan kalian menuduh saya pakai penglaris itu bisa bikin nama saya rusak. Saya ini lagi naik daun loh. Jangan macem-macem ya. Iya Bu Ija, maaf. Besok pagi lapak Bu Ija pasti ramai lagi. Ayo Pak kita pergi. Mari Bu Ija. Orang sedikit tuh emang selalu orang terdekat kita. Tapi nggak apa-apa juga sih. Aku makin semangat jualan kalau banyak yang iri sama aku. Hahaha. Mustahil bisa sebanyak itu. Pasti Bu Ija bener-bener pakai penglaris. Masa iya penjual nagasari doang aja bisa punya pembeli sampai antri kayak gini? Iya juga ya. Tuh Pak, lihat deh. Masa iya nagasarinya udah habis? Padahal Bu Ija baru buka loh. Kita yang buka lapak lebih awal aja belum ada yang beli satupun. Bu Ija itu pakai doa atau beneran pakai jimat pesugihan ya? Saya bimbang banget nih. Iya Pak, saya juga bimbang banget. Saya nggak mau berpendapat yang aneh-aneh dulu. Takutnya memang rezeki Bu Ija selancar itu. Loh, udah habis Bu. Ini baru jam 6 pagi loh Bu. Masa iya saya nggak kebagian nagasari sih? Apa Bu Ija mau jual tampahnya aja Bu? Jangan sentuh. Tampah ini nggak boleh ada yang nyentuh selain saya. Nanti dagangan tampah saya ini bisa kotor kalau ada tangan lain yang menyentuh. Maaf Bu Ija, saya nggak tahu kalau orang lain jangan menyentuh tampah ini. Saya benar-benar nggak tahu Bu Ija. Oke, nggak apa-apa. Ini buat Bu Hana. Ini masih kebagian kok. Dan sisa 3 lagi. Saya sengaja simpan 3 buat Bu Hana. Wah, Bu Ija tahu aja nih cara bikin saya senang. Ini Bu uangnya. Makasih ya Bu, saya pulang dulu. Mau langsung makan nagasari ini. Untungnya aku langsung tepis tangan Bu Hana. Coba aja kalau nggak bisa ketahuan nih. Aneh banget. Masa iya tampah itu nggak boleh disentuh sama pembeli sih? Apa hubungannya coba? Emangnya kalau disentuh pembeli berpengaruh ke penghasilan Bu Ija? Entahlah, hanya Bu Ija yang tahu. Kita cukup merenungi nasib kita aja. Jadi menurut Pak Hiko sama Bu Bila, Bu Ija itu pakai jimat penglaris. Memangnya gimana sih? Kok Pak Hiko sama Bu Lila bisa berpendapat seperti itu? Gini loh Mbak, seramai-ramainya lapak pedagang gak mungkin bisa sebanyak itu pelanggannya. Kalaupun bisa dibilang banyak, paling ya sewajarnya. Ini bener-bener gak wajar Mbak. Oh gitu, tadi saya ketemu sama Bu Ija. Dia bawa ayam hitam loh. Tapi saya gak banyak nanya ayam itu buat apa. Apa? Ayam hitam? Ayam hitam itu dipercaya sering dikaitkan dengan kekuatan gaib loh. Jangan-jangan Bu Ija beneran pakai jimat penglaris. Ayam hitam juga dianggap bagus untuk persembahan setan yang dipakai pedagang pakai jimat. Jangan langsung berasumsi gitu. Nanti nama saya ke bawah-bawah loh. Saya cuma cerita aja ya. Saya nggak ngomong yang menjelekan Bu Ija. Iya Mbak, kamu tenang aja. Kita berdua bukan tipe orang yang seperti itu kok. Kita berdua mah selalu aman kalau ada yang bercerita ke kita. Jadi Mbak Koko santai aja Mbak. Bu Hana kenapa Bu? Kok kayak kecewa gitu? Terus itu nagasari yang dijual sama Bu Ija kan? Kok Bu Hana berani beli sih? Ini Mbak, saya beli nagasari Bu Ija. Saya kan makan satu pasti pasar ya. Nggak jauh dari lapak Bu Ija. Rasanya itu masih enak banget Mbak. Pas saya makan di rumah rasanya nggak enak. Kayak ada bumbunya gitu.
sulit gitu? Bu, besok kita laporan ke pengurus pasar. Kamu ajak Pak Arkan juga ya, soalnya dia agak peka soal gaib. Iya Pak, nanti saya ajak Pak Arkan. Slebeng, slebeng, abrakadabra. Slebeng, slebeng, abrakadabra. Cuh, 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 abrakadabra. Simsalabim, cuh, cuh. Ini aku nggak suka, jorok banget sih pakai cucu segala. Itu air liur kena wajah aku, mana habis perawatan lagi. Jangan jijik sama air liur Inces, itu berkah buat kamu. Air liur Inces bisa bikin kamu tambah kaya raya, Bu Ija. Simsalabim, abrakadabra. Simsalabim. Aduh, maaf, Inces lagi masuk angin. Iyuh, Inces ini jorok banget sih. Masa iya lagi ada tamu huwe-huwe gitu sih? Minum cairan itu berasal dari ayam hitam ini. Kamu harus bisa menghabiskan cairan itu di hadapan Inces. Jangan dimuntahkan dan jangan panggil Inces dengan sebutan Mbah. Bagus, bagus. Ini baru tamu yang patut Inces acungin jempol. Bu Ija, tapi kamu harus siap satu hal terkait kekuatan gaib ini. Kamu harus menerima konsekuensi yang akan kamu terima. Saya siap, Inces. Apapun yang akan terjadi, saya siap menerimanya. Tapi saya pengen banget pelanggan saya makin banyak. Itu mudah. Kalau kamu sudah bawa ayam hitam ini kepada Inces, pelanggan kamu akan bertambah. Tapi harus ingat juga, jimat yang ada di rumah akan terbakar jika diketahui oleh ustadz yang memiliki iman setebal tanah ini. Dan kamu tidak akan bisa menyelamatkan dagangan yang kamu miliki. Gak apa-apa, Inces, gak apa-apa. Saya siap kok. Baiklah, Bu Ija. Inces suka kalau tamu Inces percaya diri seperti ini. Slebeu, 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 abrakadabra. Cuh, cuh, cuy. Jijik banget. Diam. Simsalabim, abrakadabra. Simsalabim, slebeu, slebeu, slebeu. Jangan sampai dia lihat kamu ya sayangku. Kamu gak boleh ketahuan sama siapapun. Terus keluarkan air liur kamu sebanyak-banyaknya ya sayang. Terima kasih banyak Pak, Bu, sudah mampir ke lapak saya. Besok datang lagi ya Pak, Bu. Saya buka setiap hari. Tapi sebelum siang dagangan saya sudah habis. Jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan datang ke lapak saya. Capek juga ya. Aku pengen minum dulu. Tapi gak lama juga pelanggan pasti datang nih. Pak Arkan, kenapa Pak? Kok sampai segitunya lihat lapak Bu Ija? Bapak lihat sesuatu ya? Atau Bapak tahu rahasia di balik ramainya lapak Bu Ija? Bu Bila, saya mencium aroma-aroma tak sedap dari lapak Bu Ija. Bau ini bukan bau Nagasari, tapi bau dari energi gaib yang ada di lapak Bu Ija. Di atas tampah itu ada tuyul hitam yang terus mengeluarkan air liur. Ya Allah, astagfirullah, tuyulnya senyum Bu ke arah kita. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Jangan biarkan tuyul hitam dekil itu tersenyum ke arah hamba. Tuyulnya dekil Pak. Kok Bu Ija mau pelihara tuyul dekil sih? Harusnya pelihara tuyul yang glowing dong. Bu Bila, ini bukan waktunya untuk bercanda. Ayo kita kasih tahu Pak Hiko sama Bu Hana. Ayo Pak, tiba-tiba banget bulu kuduk saya merinding nih. Bu Bila, kamu kenapa kelihatan pucat? Ada apa? Pak Arkan, apa yang terjadi kepada Bu Bila? Begini Pak Hiko, saya tuh tadi ngeliat tuyul hitam yang terus mengeluarkan air liur ke Nagasari Bu Ija. Bukan hanya itu, di sana juga ada jimat boneka kecil yang dibungkus oleh kain hitam. Karena Bu Bila tidak kuat dengan energi gaib yang besar itu, jadi Bu Bila kayak gini Pak, dia kelihatan pucat. Apa? Tuyul hitam? Tunggu. Jadi benar Bu Ija pakai jimat penglaris. Dan selama ini saya makan makanan yang jatuh air liur tuyul hitam. Wah, gila. Bu Ija sangat-sangat jorok. Sudah. Sekarang di dekat kita sudah ada Bapak pengurus pasar. Kita minta bantuan sama beliau aja, mumpung beliau ada di sini. Pak, tolong kami Pak. Dagangan kami selalu basi karena nggak laku. Kami bisa miskin Pak. Kami nggak bisa makan kalau nggak jualan. Bapak Ibu tenang aja ya. Saya langsung meminta Ustadz yang memang bisa terkait masalah ini. Bapak Ibu tunggu di dalam pasar aja ya. Terima kasih banyak Pak. Kami akan tunggu Ustadz itu datang. Akhirnya bisa tenang juga. Yuk kita ke dalam pasar. Ayo Bu. Tuyul itu ada di sana. Orang-orang tak sadar dengan adanya tuyul itu. Padahal tuyul itu tersenyum menyeringai ke arah mereka. Ayo Pak, kita langsung ke sana. Hah? Api? Api dari mana ini? Boneka aku terbakar. Tolong ada api. Wakul Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robbi an yahzuroni. Allahu Akbar.
Tunggu, kalian belum bayar, jangan pergi. Kamu siapa, ha? Berani menghancurkan usaha saya. Bukan saya yang menghancurkan usaha Bu Ija, tapi ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ini balasan untuk apa yang telah Bu Ija lakukan. Panas. Aduh, Nagasari saya. Tolong saya. Bantu saya menyelamatkan dagangan saya. Ini bukan tontonan. Kenapa kalian hanya melihat saya? Bantu saya. Tolong. Panas. Saya nggak bisa nafas nih, Pak. Saya mual banget. Ini azab untuk Bu Ija. Selama ini Bu Ija memakai jimat penglaris. Semua pedagang rugi karena Ibu. Bu Ija sama aja memutus usaha orang lain. Dan sekarang rasakan akibatnya. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin azab buat aku. Bu Ija, sejak kapan Ibu menggunakan penglaris? Kenapa Ibu juga mau melakukan ini? Saya sudah lama menggunakan jimat penglaris, Pak Ustadz. Saya melakukan ini karena saya takut dagangan saya nggak ada yang beli. Saya takut rezeki saya nggak seperti dagangan lain. Rezeki hanya diperoleh dengan kerja keras, keuletan, dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bukan dengan jimat. Rezeki juga tak bisa dipaksa dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Ini azab untuk Bu Ija. Rezeki saya sama pedagang lain seret karena Ibu. Sekarang Ibu terima timbal balik atas kejahatan Ibu ya. Bu Ija, saya akan mendoakan lapak Ibu supaya lapak Ibu bersih dan jauh dari godaan jin ataupun setan. Oh iya, kata pengurus pasar, Bu Ija nggak boleh jualan di pasar ini lagi karena Ibu dianggap mencemari keberkahan tempat usaha orang lain. Bu Ija, jangan takut rezeki kita berbeda dari orang lain. Karena manusia sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya masing-masing. Tidak akan tertukar, tinggal jemput dengan ikhtiar dan doa. Cari berkahnya dengan cara yang halal. Iya, Pak Ustadz. Aku harus datang ke tempat Inces. Maksud kedatangan kamu karena ingin meminta bantuan kan? Tapi bukannya kamu udah bilang kamu siap untuk menerima konsekuensi yang akan datang. Apa yang kamu minta dari Inces? Inces, bantu saya. Saya nggak mau kalau usaha saya hancur secepat itu. Inces nggak bisa membantu kamu lagi, Bu Ija. Semua yang kamu miliki hilang dan tak akan bisa kamu dapatkan kembali. Enggak, ini nggak mungkin. Semuanya pasti bisa kembali, Inces. Kalau Bu Ija ingin semuanya kembali, Bu Ija harus membawa 2 ekor kambing, 3 ekor sapi, dan 6 ekor unta betina. Apa Bu Ija sanggup? Hahaha. Kenapa belum pergi? Apa kamu sanggup membawa syarat itu? Kalau kamu sanggup, besok datang ke sini dan bawa semua. Sekalian juga bawain berondong buat Inces jadikan suami. Saya nggak sanggup, Inces. Slebeng, abrakadabra. Simsalabim, abrakadabra. Slebeu. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Udah sana pergi. Dih, main ngusir gitu aja. Saya dengar ya suara kamu. Udah sana pergi. Ternyata main-main sama dagangan itu serem ya. Apalagi kalau pakai cara yang dilarang oleh syariat Islam. Azabnya nggak main-main sih. Mana pas Bu Ija dapat azab disaksikan sama banyak orang lagi. Ya, itulah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memperlihatkan di depan banyak orang supaya orang-orang di pasar itu tahu kalau Bu Ija pakai jimat penglaris. Kan kalau mereka tahu, mereka pasti menjauh dari Bu Ija. Bener kata Pak Arkan, bukan cuma pelanggan Bu Ija, kita juga yang awalnya cuma nebak-nebak jadi tahu kebenarannya. Saya bahagia banget bisa jualan dengan normal lagi. Intinya kita semua sudah aman. Kita nggak perlu takut makanan yang kita jual terbuang sia-sia. Setelah ini dagangan kita pasti laris manis. Iya Bu, tapi jangan senang dulu. Aura negatif di pasar itu masih ada. Jadi alangkah baiknya kita juga membersihkan tempat kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bener kata Pak Arkan, takutnya energi gaib dari lapak Bu Ija masih tersisa.